Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 14 Maret 2024. Seperti biasa, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan membahas pergerakan-pergerakan saham yang sedang hot dalam perdagangan hari ini, dan kita akan bahas dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Podcast ini akan pendek aja karena ini sudah jam 11 malam, cuma saya sudah terlanjur menjanjikan pembahasan tentang BRIS, jadi saya akan bahas tentang BRIS, ada BBRI, dan juga ada saham menarik yang juga akan disertai ditutupnya kolom komentar seperti pembahasan pada podcast sebelumnya. Oke, langsung aja kita ini pembahasan pertama kita akan bahas dulu IHSG karena kondisi IHSG ini perdagangan hari ini IHSG hanya naik 0,16 triliun, tapi puji Tuhan investor asing berhasil menggelontorkan uang sebesar 1,79 triliun rupiah ke saham-saham yang mereka bandari pada perdagangan hari ini. Mayoritas di BCA, BMRI, AMRT, ASI, dan TLKM. Ini saham-saham beberapa belum naik signifikan, jadi ini saham-saham yang menarik yang pada podcast kali ini akan saya skip dulu aja, cuma Anda bisa perhatikan. Kalau Anda lihat pergerakan IHSG, kita lihat IHSG sudah kembali bangkit seiring dengan keinginan dan keputusan investor asing untuk kembali melakukan akumulasi. Anda lihat di sini, dan IHSG sudah kembali bangkit dan sudah mencapai level tertingginya. Tentunya sebagai pengikut asing, saya berharap asing menggoreng IHSG setinggi-tingginya, terus masuk, dan semoga juga investor lokal di luar sana terus menjual sahamnya sebanyak mungkin ke investor asing di harga semurah mungkin kalau bisa dalam kondisi sekarang, supaya asing terus punya kepentingan untuk menggoreng harganya semakin hari semakin tinggi. Seperti itu. Saham yang akan saya bahas hari ini adalah saham BBRI. Ini lanjutan dari 2 podcast sebelumnya, saya juga bahas BBRI. Saya akan ini buat penutup aja, saya nggak akan bahas BBRI untuk 1 bulan ke depan. Cuman sedikit tentang BBRI. Hari ini dia turun 3,91%, turun Rp250. Kenapa dibuka gap down? Karena memang hari ini adalah exercise date dari cum date-nya kemarin, di mana BBRI akan membagikan dividen sebesar Rp235 pada tanggal 28 Maret nanti. Jadi wajar kalau harga saham turun, dibuka turun Rp225 dan ditutup turun Rp250. Masih level penurunan yang wajar menjelang dividen. Cuma tentunya bagi dividen setelah kumde turun wajar, turun seharga dividen juga wajar. Itu sebabnya banyak yang menganggap dividen investing itu hanya wujud dari orang yang malas trading aja kayak gitu. Karena sebenarnya ya, setelah dapat dividen dia seakan-akan untung, tapi setelahnya kan dibanting juga gitu, dapat Rp235. Kalau beli kemarin satu hari sebelumnya di penutupan dia dapat dividen 235, hari ini udah nyangkut Rp250. Jadi sebenarnya itu realita di bursa saham, tapi tentunya yang penting adalah what happen next setelah ini, apa yang terjadi. Itu yang dibahas juga pada podcast sebelumnya. Tentunya what happen next, kemana arah BBRI ke depan, udah lagi bukan urusan dividen, udah lagi bukan urusan pemerintah atau urusan emiten, tapi urusan bandarnya BBRI. Jadi kita harus lihat apa yang terjadi sebelum bagi cum date dan apa yang terjadi hari ini ketika harga sahamnya sudah bangkit. Kalau kita lihat sebelum bagi dividen ada akumulasi asing, Anda lihat sudah dibahas pada podcast sebelumnya di sini, ada akumulasi asing, dan hari ini harganya gap down dan jatuh, investor asing juga melakukan pembelian hari ini. Jadi kesimpulannya harga dibuka penurunan sejumlah dividen yang diberikan, dan outflow asing hari ini Anda lihat di sini panjangnya tidak sepanjang inflow sebelum-sebelumnya. Artinya yang dijual asing hari ini itu lebih sedikit daripada yang dibeli sebelum masa cum date. Kayak gitu. Nanti kalau yang punya sistem tentunya Anda tinggal hitung average akumulasi asing sepanjang 4-5 hari ini ketika akumulasi berapa, dan ketika jatuh ini mereka jual di berapa. Cuan nggak kalau ditambah dividen? Kalau udah sampai rugi akumulasi 4-5 hari ini, karena yang pasti belum dijual semua nih. Kalau turun lagi mereka nggak cuan saham yang dibeli di atas ini. Anda hitung average-nya, kalau udah rugi itu yang menarik buat Anda. Kalau mau beli saham ini, kalau udah nggak dapat dividen nggak ini, itu momentum menarik buat beli saham ini juga kayak gitu. Buat teman-teman pembaca laporan keuangan yang saya udah bilang di podcast terakhir, udah telat kalau beli sekarang. Yang mungkin masih baca laporan keuangan belum sempat beli, mungkin kalau besok-besok koreksi lagi dengan outflow asing yang sedikit,
mungkin itu kesempatan buat Anda beli lagi. Karena so far kejatuhan harga hari ini disertai dengan outflow yang nggak banyak. Seperti itu. Saya pribadi hari ini tambah posisi, saya nggak jual di masa sebelum kumdate, beberapa jam sebelum kumdate, saya hari ini tambah posisi di BBRI, posisi yang sebelumnya sudah saya lepas. Ketika saya juga cerita di podcast ketika ada koreksi di IHSG beberapa waktu lalu, saya jaga profit taking sebagian. Oke, kurang lebih seperti itu BBRI. Sekarang BRIS, ini saham yang sedang paling hot pada perdagangan hari ini. Hari ini harga sahamnya turun 4,9% dan ini saham yang dibandari asing. Jadi tadi pagi harga sahamnya sempat naik 2960 dan kami sempat bahas banyak berita saham ini 24 jam terakhir dan malah ditutup turun 4,9%. Jadi menarik ini. Tadi pagi kami sempat broadcast ketika harga sahamnya masih naik, kami katakan 5 bulan terus diakumulasi bandar. Ini yang kami bahas di Instagram kami. Semoga panennya setelah lebaran. Kita tahu ini saham BRI Syariah wajar kalau nanti akan panen, dan wajar juga kalau mereka pengen dapat THR dan lain-lain. Cuma kita harapannya tentunya buat kebaikan rekan-rekan yang membeli saham ini, kebaikan kita semua, harapannya sih mereka profit takingnya baru nanti setelah lebaran. Nggak usah profit taking sekarang supaya nggak jatuh di bulan Ramadan ini. Kan nggak enak juga kalau harga sahamnya jatuh dan investor retail pada nyangkut di saham ini, tentunya nggak enak. Itu harapan kita. Cuma yang menarik adalah kalau Anda lihat ini, saya searching berita, jadi BRIS ini dia sudah naik luar biasa ya, naiknya sudah sejak bulan November. Kalau Anda lihat sejak bulan November terus rally terus naik, tapi berita terakhir BRIS itu 3 minggu yang lalu, ada apa saya lupa beritanya, itu 3 minggu yang lalu berita terakhir BRIS, harga sahamnya terus naik, tiba-tiba 24 jam terakhir pemberitanya ramai. Itu tentunya warning, jangan seringkali, karena kita tahu seringkali berita digunakan sebagai umpan untuk memancing investor retail supaya bisa dikarungin. Seringkali, nggak selalu ya, nggak selalu, karena nggak semua berita gunanya untuk ekosistem atau untuk mengarungi atau menyerap uang investor retail, tidak selalu, tapi seringkali. Jadi kalau ada berita bagus di saham yang sudah naik tinggi dan sebelumnya nggak diberitakan, itu tanda bahaya yang Anda harus hati-hati. Apalagi mata sedang ditutup. Dan hari ini, dan kita tahu setelah kenaikan ini harga sahamnya turun. Dan lucunya lagi, tiba-tiba juga dalam 24 jam terakhir lah kurang lebih, sehari terakhir tiba-tiba Instagram kami, YouTube kami diserbu para haters yang mempertanyakan tentang saham BRIS, tentang analisa kami saham BRIS 5 bulan yang lalu. Jadi lucu, di analisanya 5 bulan yang lalu, sudah saham BRIS sudah naik dari 4 bulan yang lalu, tiba-tiba 24 jam ini kami diserang haters. Yang apa-apa sih, kita tahu haters juga bagian dari ekosistem dan rantai makanan bursa. No problem, cuma timingnya itu dipertanyakan. Karena pada video 5 bulan yang lalu ini di bulan 5 Oktober 2023 lalu kami mengatakan, ini judulnya fundamental baik, profit naik, ini alasan BRIS terus turun. Haters itu mengatakan bahwa kami mengatakan BRIS susah untuk naik, itu yang, dan pada saat itu terus turun. Kami jelaskan walaupun fundamentalnya bagus, kami katakan tidak ditopang fundamental bandar saham tersebut, susah untuk harganya naik kayak gitu. Itu kami jelaskan, dan sebenarnya pada itu kami sudah jelaskan kesimpulannya ini, dan saya bahas ulang dulu sedikit. Kalau Anda mau nonton videonya, tidak kami hide, tidak kami hapus dari YouTube, kami biarkan semua orang nonton. Karena sebenarnya dari setiap pembahasan yang saya harapkan Anda mengerti adalah poinnya apa, intinya apa, harga saham apa yang penting, apa yang perlu diperhatikan dari pembahasan tersebut. Bukan ngedukun dia akan naik terus atau akan turun terus, bukan itu. Contohnya yang seperti saya bilang, saya bisa mengatakan saham Bumi kalau retail ini, misalnya saham Bumi retail ngeborong, panik buying karena retail pahlawan bursa panik buying, saya akan mengatakan pada saat itu maka harga saham Bumi akan hancur. Kenapa? Karena retail panik buying. Retail panik buyingnya itulah yang penting. Bukan perkataan saya harga saham Bumi akan hancur.
Kenapa? Karena itu bisa berubah, bisa besoknya turun, lusanya turun, 3 hari lagi harga saham bumi malah naik. Kalau Anda nggak mau belajar, nggak paham video atau cuma haters, Anda akan mengatakan, saya salah. 3 hari lalu bilang bumi akan turun, buktinya hari ini naik. Saya kalau dibilang gitu ya saya ketawa-ketawa, ya nggak apa-apa, saya salah. Kenapa? Karena saya udah ikut beli, misalnya. Kenapa saya beli? Karena 2 hari terakhir saya lihat pahlawan bursa yang tadinya panik buying udah panik selling. Udah cut loss di bawah, ya saya beli. Saya dibilang salah, ya nggak apa-apa. Wong saya podcast nggak dibayar, Anda nggak bayar saya, nggak apa-apa, saya salah. Happy-happy aja. Ini hanya podcast ya, trading sehari-hari saya gigit jari, wah saya salah. Tadinya saya kira ini saya salah, itu bagian dari trader. Jadi Anda kalau trader, kalau investor, atau kalau Anda kenal influencer, trader, investor yang susah mengakui kesalahan, Anda pertanyakan banget dia itu bisa trading atau enggak. Karena sehari-hari seorang trader, seorang investor itu membuat kesalahan dan harus mengakui dan dealing sama kesalahannya, itu pekerjaan sehari-hari. Kalau gengsi salah, malu salah, ngotot benar, itu pasti nyangkut. Pasti. Anda kalau udah beli saham salah beli, nyangkut, ngotot bener, average down, ngotot bener, average down, ngotot, average down. Lama-lama nyangkut semua di satu saham, sama itu delisting, bubar karirnya kan. Hanya karena ngotot sekali, karena dia nggak bisa mengakui kesalahan. Jadi saya sih nggak masalah. Yang penting, yang saya jelaskan pada video tersebut, itu bermanfaat buat Anda. Itu yang penting buat saya. Yang saya jelaskan itu bermanfaat, jadi Anda bisa ikut beli di bulan November kemarin. Saya bahaskan 5 Oktober, Anda naiknya baru bulan November kan? Di sini baru pertengahan November Anda bisa beli di sini. Apa yang saya bahas pada saat itu? Pada saat itu saya bilang harga BRI susah naik karena fundamental bandarnya. Fundamental bandar itu apa? Salah satunya peta kepemilikannya. Pada saat itu saya katakan saham BRIS itu dimiliki 3 bank besar di Indonesia. Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Punya 51, 23, dan 15%. 3 bank besar ini punya saham, bukan punya kepemilikan. Seperti negara punya kepemilikan di Mandiri. Artinya apa? Punya saham dan sahamnya Skriplas. Artinya mereka ini bisa profit taking. 3 bank ini punya 90% dari saham yang di luar sana, dan mereka ini bisa profit taking at any time kalau mereka mau. Sekarang ini harga BRIS sudah naik tinggi, kalau mereka mau mulai besok mereka jual, nggak usah lah 90% mereka jual. Mereka jual 40%-nya aja dari saham yang dimiliki mereka. 40%-nya misalnya ini Bank Mandiri jual 31%-nya. Ini jual 10%-nya. Ini jual 9%-nya kayak gitu. Bank Mandiri jual 20%, ini jual 10%, BRI jual 10%. Mulai besok sampai misalnya bulan Juli. Sampai bulan Juli nanti saya pastikan harga saham BRIS minimum turun ke bawah 500. Kalau mereka jual 40%. Minimum turun ke bawah 400. Saya nggak peduli harga sekarang 3.000, 2.000. Kalau mereka jual 40% ya minimum ke 400. Kalau ke gocap pun saya nggak heran. Tapi BRIS fundamentalnya bagus, apa itu kecap semua kalau mereka semua jualan. Itu masalah terbesar yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Kalau nonton paham. Jadi saya bilang pada kesimpulan dari video tersebut, Anda bisa nonton lagi, saya jelaskan jika ingin digoreng secara signifikan, inisiatif seharusnya datang dari para pemilik BSI. Itu poin pertama, kesimpulan utama. Artinya apa? Waktu itu saham BRIS terus turun, saya bilang kalau mau naik, inisiatifnya harus dari mereka ini. Mereka sepakat, yuk kita goreng. Sekarang harganya 1.700. Kita pengen 4.000, boleh. Tapi inisiatifnya harus mereka. Artinya apa? Sebelum 4.000 mereka nggak jualan dulu. Itu poinnya. Untuk menggoreng ke 4.000 butuh modal. Mereka sediakan. Itu poin yang menarik. Jadi inisiatif harus dari mereka.
Dan yang ini juga, cuma memang dalam sejarah belum ada cerita trio ini menggoreng saham tertentu. Karena ini bank kan kerjanya ngasih kredit, itu online banking dan lain-lain. Mereka belum punya histori. Mereka punya saham banyak, cuma belum punya histori. Seperti itu dan kami mengatakan hidden big player yang saya jelaskan pada saat itu adalah investor asing akan sulit menggoreng tanpa ada komitmen penuh dari pemilik para pemilik dan mengkonversi sahamnya menjadi warkat. Jadi asing mau menggoreng saham, bisa menggoreng saham ini pada saat itu nggak bisa, kecuali ada komitmen dari mereka. Komitmen apa yang dibutuhkan? Komitmen mereka nggak goreng sahamnya. Nggak akan jual sahamnya kalau asing naikin. Hidden big player itu punya 7,7%. Nah, pada saat itu nanti kita bahas. Yang penting mereka nggak ini. Dan pada saat itu kami mengatakan masalah lain dari BRIS, kepemilikan saham investor retail cukup tinggi sehingga butuh budget besar untuk menggoreng. Retailnya banyak. Secara rupiah retailnya banyak, retailnya juga harus di buyback dan butuh duit banyak untuk menggoreng saham BRIS. Untuk duit apa? Duit banyak untuk menggoreng saham BRIS tujuannya apa? Karena kalau banyak yang mau cut loss berarti bandar harus beli banyak. Jadi artinya apa? Kalau harga saham ini mau naik, pertama trio bank di Indonesia tersebut harus komit untuk tidak jualan. Dia komit. Kalau bisa dikonversi sahamnya jadi warkat, jadi tidak mungkin dijual kayak BBRI, Mandiri itu kan saham pemerintah dikonversi jadi warkat, jadi nggak bisa dijual. Jadi asing bisa dengan sangat leluasa mempermainkan harga saham tersebut. Mau dinaikin ke berapapun negara nggak bisa jual. Harusnya BRIS kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, at least mereka komit nggak boleh jual. Artinya apa? Kalau yang saya katakan Oktober itu benar, artinya sampai hari ini, ketika saham BRIS sudah naik, BRI, BNI, dan Mandiri belum menjual sahamnya BRIS satu lot pun. Itu artinya, karena mereka komit. Terus kami katakan butuh dana besar untuk menggoreng saham ini karena kepemilikan retail banyak. Dan artinya apa? Butuh dana besar buat apa? Buat nampungin barang investor retail. Artinya apa? Kalau gitu artinya sejak bulan November lalu ketika sahamnya bangkit sampai hari ini harusnya retail cut loss besar-besaran. Harusnya kepemilikan retail turun besar-besaran. Karena saya katakan bulan Oktober lalu itu syarat BRIS mengalami kenaikan. Itu yang buat susah. Butuh modal besar. Butuh pembelian yang besar. Kayak gitu. Sekarang kita lihat apa yang terjadi BRIS sejak podcast itu dibahas. Ini saya gambar, ini grafik foreign flow peta kepemilikan. Jadi ini BRIS tanggal 31 Oktober 2023 lalu. Saya bahas di sini. Ini kepemilikan asing pada saat itu 2,96%. Kepemilikan asing. Kepemilikan retail di waktu yang sama 31 Oktober 2023 sebelum harga sahamnya mulai naik itu 3,3%. Kepemilikan retail ini pahlawan bursa 3,3%, asing 2,9%. Apa yang terjadi? Investor asing terus melakukan akumulasi secara kepemilikan sampai akhir bulan lalu kepemilikan asing udah 3,8%. Sementara kepemilikan retail 2,3%. Artinya apa? Barang pahlawan bursa dikumpulin sama asing. Asing punya duit banyak, pasti. Retail cut loss. Dan itulah yang membuat harga sahamnya naik. Karena kepemilikan retail turun dari 3,3 ke 2,3, turun 1%. Kepemilikan asing dari 2,9 naik ke 3,8%. Jadi buat Anda bayangkan dari Oktober sampai Maret itu kepemilikan retail udah turun 1% dari 3,3 ke 2,3 yang artinya 30% dari kepemilikan bulan Oktober
sudah berkorban di saham BRIS. 30%. Artinya apa? Kalau ada 300.000, kalau sederhanakan, dibodoh-bodohkan biar gampang dimengerti buat mungkin haters yang susah paham. Jadi kalau sebelumnya ada 300.000 pemilik BRIS, 100.000-nya sudah cut loss. Kayak gitu. Kalau 300.000, 90.000-nya sudah cut loss. Untuk membuat saham BRIS bisa naik. 30% pemilik BRIS sudah menjual sahamnya ke investor asing. Jadi nggak heran harga sahamnya naik. Dan itulah yang membuat harga saham BRIS terus bergerak naik. Terus apa yang terjadi kalau kita lihat secara bandarmologi? Jadi harga sahamnya naik dan hari ini harga sahamnya turun ketika banyak berita. Kalau kita lihat hari ini, yang beli adalah broker BB, ini anak buah asing, dan yang jual adalah paling banyak jual adalah broker AK. Memang ada retail, ada pahlawan bursa di sini, ada XL dia kontribut 6,1 M, XC dia beli 4,4 M, ya 10 M, tapi ini nggak cukup besar dibanding yang sudah dibeli retail. Di cut loss retail selama 5 bulan terakhir ini. Kayak gitu. Jadi kalau kesimpulan secara bandarmologi hari ini, bandar melakukan markdown hari ini, jadi harga sahamnya kan turun, tapi tidak ada indikasi distribusi, cuma bandar oper-operan barang, bandar melakukan markdown, dan retail membeli dalam jumlah wajar, bukan panic buying. Kayak gitu. Dan kalau Anda lihat mundur, 1 minggu terakhir, BRIS ada akumulasi bandar yang besar dan pahlawan bursa panic selling. Tanggal 1 sampai 14 Maret sejak awal bulan bandar akumulasi besar, pahlawan bursa panic selling. Dari Januari sampai Februari lalu juga bandar akumulasi sangat besar. Artinya apa? Ada akumulasi bandar yang kita sudah lihat dipimpin oleh investor asing, retail dan pahlawan bursa berkorban demi kenaikan BRIS. Semuanya sempurna. Apa yang menurut kami sulit bulan Oktober lalu dan sekarang sudah jadi kenyataan. Ada pemodal besar, ada retail yang berkorban, dan tentunya yang terakhir adalah ada komitmen dari trio 3 banking ini untuk tidak menjual sahamnya. Kan itu intinya. Dari mana komitmennya Anda lihat? Tidak satu lot pun dijual oleh Mandiri, BNI, dan BRI sejak harga sahamnya bangkit di bulan November lalu. Tidak ada, ini kalau di tools bandarmologi tidak ada transaksi sama sekali di saham ini yang dilakukan oleh 3 big player ini. Artinya apa? Yang goreng-goreng cuma asing, yang cut loss cuma retail. Perfect seperti saham perbankan-perbankan besar lainnya. Kayak gitu. Artinya sudah ada komitmen mereka nggak akan jual. Jadi asingnya berani beli, berani goreng. Seperti itu. Dan terakhir kalau Anda lihat, ini grafik foreign flow 2.0 yang terakhir, ini adalah korban flow. Korban flow ini mencerminkan pengorbanan investor retail. Kalau dia naik berarti bagus, ada pengorbanan besar yang investor retail yang membuat harga sahamnya naik. Artinya retail-retail pada jualan, pada cut loss di saham ini ke bandarnya. Ini korban flow ini buat indikator yang dibandari oleh korban-korban yang biasa berkorban buat saham-saham yang dibandari asing. Kebetulan BRIS dibandari asing. Kita lihat artinya apa? Investor retail terus cut loss. Di sini harga saham turun. Di bulan Oktober, November terus turun. Korban flow-nya terus bergerak naik dan sampai hari ini bergerak naik. Artinya apa? Sampai hari ini meskipun harga turun, pengorbanan retail masih besar. Artinya juga bagus. Artinya cut loss investor atau aksi jual investor retail terus berlangsung di saham ini. Jadi saya dari ini tetap berharap, yes saya tahu bandar akan jualan, asing juga datang ke Indonesia bukan buat beramal, nanti akan ada waktunya mereka menyerap duit investor lokal, akan ada waktunya, cuma kalau bisa nanti aja setelah Lebaran, itu sih harapan saya. Nanti boleh serap sebanyak-banyaknya karena saya sih pengennya udah jualan sebelum Lebaran, sebelum libur Lebaran saya jual dulu aja. Itu harapan saya. Cuma kita nggak tahu, kita lihat. Tergantung reaksi para korban dan para investor asing ke depan. Dan tentunya saya yakin trio ini sampai aksi asing berhenti, mereka nggak akan jualan sahamnya satu lot pun. Karena either sudah dikunci atau ada komitmen tertulis yang membuat mereka nggak akan jual satu lot pun. Seperti itu. Oke, terakhir
Nggak kerasa udah lama banget ini. Saham menarik, saya hanya bahas satu saham menarik sesuai dengan saya baca di kolom komentar podcast terakhir. Saya akan tutup kolom komentar. Sorry buat hater saham BRIS, untuk ini saya akan tutup kolom komentar karena saya udah janji akan memberikan saham menarik, dan karena selalu ada aja yang nge-spill sahamnya, saya akan tutup. Saham menarik yang hari ini mau saya angkat adalah saham Bandar Tiga Bocah. Kenapa ini? Kenapa saya merekomendasikan ini? Karena harga sahamnya sudah mulai naik. Kalau Anda lihat grafiknya sudah mulai naik. Dan ada broker Tiga Bocah melakukan pembelian, salah satu bayarnya. Dan ini kalau Anda lihat, Anda perhatikan sudah setiap hari diakumulasi sejak minggu lalu. Harganya sahamnya sideways, harga sahamnya naik, harga sahamnya turun, tapi Bandar tiap hari akumulasi. Ini saham menarik. Bandar Tiga Bocah ini salah satu konglomerat lah di Indonesia yang memang lebih low profile, nggak terlalu dikenal, tapi bagi orang lama tahu Bandar Tiga Bocah ini kalau bergerak terlihat senyap, nggak ribut-ribut, tapi ya lumayan lah. Ujung buktinya beliau jadi konglomerat karena pergerakan beliau tentunya di bisnis kuliner di bursa. Oke, seperti itu aja. Thank you buat rekan-rekan yang sudah nonton. Semoga Anda bermanfaat. See you next time.